kelompok aku dengan anggota saya, Nadia dan Nesha. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang split plot design. Dan ini sebenarnya adalah PPT yang dikirim Bu Vera. Ini adalah pembuatnya gitu ya. Cuman kita tambahkan sedikit dan revisi dari yang sudah ada. Nah, yang akan dibahas pada hari ini itu ada pengertian dari split plot, terus ada split plot dalam RAL, dan split plot dalam RAKL. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari split plot. Nah, jadi si split plot ini atau rancangan terbagi petak itu adalah suatu pola dari rancangan faktorial yang punya karakteristik tertentu, di mana dia kombinasi perlakuannya ini akan diacak secara bertahap. Nah, split plot ini adalah rancangan percobaan yang melibatkan dua faktor. Yang pertama ini ada faktor yang sulit dilakukan pengacakan dan faktor yang lebih mudah, sehingga nantinya tuh akan ada tingkat keragaman dengan perbedaan gitu, perbedaan tingkat keragaman. Nah, dalam uh, split plot ini dia ada dua faktor ya dalam desainnya. Yang pertama ini ada petak utama atau main plot. Ini tuh ada A1 sama A2. Ini karena ulangannya ada dua, jadi ada dua. Nah, yang satunya lagi itu ada anak petak atau subplot. Kalau di sini subplotnya itu ada B1, B2. Nah, tadi ini kan ada faktor yang sulit dilakukan pengacakan. Nah, itu adalah si faktor main plotnya. Sedangkan kalau yang lebih mudah itu adalah si subplot. Nah, ini ada alasan penggunaan dari split plotnya, di mana ada terdapat tingkatan kepentingan dari faktor-faktor yang dilibatkan dalam percobaannya. Misalnya, dalam dua faktor itu ada lokasi dan varietas, di mana peneliti ini ingin lebih mementingkan si varietasnya dibandingkan dengan lokasinya. Maka pada aplikasi split plotnya itu diperlakukan si petak utama atau main plotnya itu adalah lokasinya. Sedangkan untuk subplotnya itu adalah anak petaknya gitu, si varietas. Nah, pengembangan dari percobaan yang telah berjalan, misal pada awal percobaan si peneliti hanya ingin melihat produktivitas dari berbagai jenis varietas. Namun, setelah percobaan berjalan, peneliti tersebut ingin mengembangkan penelitiannya, yaitu dengan menambahkan efektivitas pemupukan. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan membuat anak-anak petak dari masing-masing petak varietas sebelumnya. Nah, juga ini kekurangannya jadi oh enggak, ini juga penggunaannya karena adanya kendala teknis mengacakkan di lapangan. Sedangkan kekurangan dari split plot itu pengaruh utama dari petak utama ini diduga dengan tingkat ketelitian yang lebih rendah dibandingkan pengaruh interaksi dan pengaruh utama dari anak petaknya gitu. Sehingga analisis ini tuh nggak disarankan untuk percobaan yang membutuhkan tingkat ketepatan pendugaan yang sama antar dua faktor. Nah, juga analisis ini tuh lebih kompleks dibandingkan dengan rancangan faktorial, terutama jika diterapkan dalam RKN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada split plot design dalam RAL. The next. Jadi, eh, untuk RAL terhadap pengacakan dan tata letak. Bentar. Jadi, pengacakan dilakukan dalam dua tahap, yaitu yang pertama mengacak taraf faktor yang akan dialokasikan dalam petak utama. Lalu yang kedua, mengacak taraf faktor yang akan dialokasikan dalam anak petak. Kursornya Contoh, dijalankan. iya. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh tumpukan, yaitu faktor A, sebagai petak utama yang terdiri dari tiga taraf, yaitu A1, A2, dan A3. Lalu ada jenis varietas sebagai faktor B sebagai anak petaknya terhadap produksi suatu tanaman yang terdiri dari dua taraf. Nah, terdiri dari dua taraf yaitu B1 dan B2. Lalu percobaan diulang sebanyak 3 kali dan unit percobaannya homogen. Jadi dengan demikian rancangan pelakuannya pemupukan atau faktor A itu ada 3 taraf. Lalu varietas atau faktor B itu ada 2 taraf dan ulangannya ada 3 kali. Nah, yang pertama
tahap satu pengacakan terhadap petak utama. Jadi bagi area percobaan menjadi R kali A satuan percobaan. Sesuai dengan taraf faktor A dan banyaknya ulangan, pada kasus ini dibagi menjadi 3 kali 3 sama dengan 9 petak. Karena R ulangannya ada 3 dan faktor A-nya itu ada 3 taraf. Kemudian taraf-taraf dari faktor A diacak ke dalam 9 kelompok tersebut. Jadi bisa diacak jadi A2, A3, A2, A1, A2, A3, A1, A1, dan A3. Lalu yang tahap kedua yaitu pengacakan anak petak. Jadi bagilah setiap petak utama di atas menjadi B petak sesuai dengan taraf faktor B-nya. Pada kasus ini setiap petak utama menjadi 2 petak. Selanjutnya lakukan pengacakan anak petak pada setiap petak utama secara bebas dan terpisah. Dengan demikian terdapat 9 kali proses pengacakan secara bebas dan terpisah. Misalnya hasil pengacakan tersebut sebagai berikut. Jadi A2 Slide-nya B, jangan dibaca semua ya, Nesia. Orang bisa baca. Kamu jelasin. Kalau kamu cuma eh, baca doang, orang bisa baca, nggak usah presentasi. oh baik Ibu. Jadi nanti eh, si petak utamanya dibagi menjadi 2 petak, petak B1 dan B2. Lalu dilakukan pengacakan di setiap petak utamanya. Jadi bisa A2, B2 atau A2, B1. Wah, dan selanjutnya, dan seterusnya. Mungkin boleh next. Nah, ini ada struktur data dari split plotisa untuk RAL. Jadi untuk ini tabel perlakuannya ada, tadi perlakuannya kan ada faktor A dan faktor B. Jadi faktor A di sini ada di kolom kiri paling kiri dan yang faktor B-nya di kolom sampingnya. Lalu ulangannya ada 3. Terus ini ada kombinasi dari eh, faktor A dan faktor B-nya. Untuk totalnya ada ya satu-satu titik. Karena yang berlaku itu eh, faktor 1 dan B1-nya. Dan seterusnya. Lalu ada subtotalnya eh, di ulangan ke-1. Nah, itu yang berdasarkan faktor A1-nya jadinya Y1.1. Nah, untuk total keseluruhan ulangannya itu Y.1 dan sampai Y.3. Dan ini untuk Y.3 untuk semua, total ke semuanya. Hmm. Lalu di sini ada total bantuan untuk cari jumlah dari faktor B-nya. Jadi yang kolom ke bawah itu ada A1, A2, A3. Lalu yang baris itu, oh sama sih ya, yang baris ke kanan itu A1, A2, A3. Dan ke bawah itu B1, B2. Dan nanti untuk total Y1 titik sampai Y3 titik. Dan yang bawahnya nanti Y1 titik. Dan nanti ada total keseluruhannya Y titik. Nah, ini untuk model linearnya, jadi YIJK sama dengan Abdu ditambah alfa I ditambah beta J ditambah em, si, si IK ditambah alfa B IJ ditambah eh, epsilon IJK, di mana I-nya itu 1, 2 sampai A dan J-nya 1, 2 sampai B dan K-nya 1, 2 sampai F. Di mana YIJK-nya itu nilai pengamatan faktor dari faktor A taraf ke I dan faktor B taraf ke J dan ulangan ke K. Lalu mu-nya itu rataan, lalu alfa I itu pengaruh dari faktor A pada taraf ke I, lalu beta J itu pengaruh dari faktor B pada taraf ke J, lalu si K itu pengaruh acak dari petak utama yang muncul pada taraf Itu I bacanya dari. delta, Neng. Oh ya, maaf Ibu. Ya, jadi delta IK itu pengaruh acak dari petak utama yang muncul pada taraf KI dari faktor A dan ulangan ke K. Lalu yang eh, alfa B itu pengaruh interaksi dari faktor A dan B pada taraf KI I terhadap faktor
taraf I dari faktor A dan taraf J dari faktor B-nya. Lalu ada epsilon IJK itu eh, pengaruh acak yang menyebar normal atau sisaannya. Lalu ada hipotesisnya, jadi ada hipotesis pengaruh utama faktor A dan hipotesis pengaruh utama faktor B. Jadi sama seperti rancangan sebelumnya untuk pengaruh utama faktor A, H0-nya itu alfa 1 sama dengan alfa 2 sampai alfa A, yang berarti tidak ada pengaruh signifikan faktor A terhadap respon yang diamati. Lalu H1 itu minimal alfa I tidak sama dengan alfa I, di mana I-nya itu 1, 2, 3 sampai A. Di mana minimal ada satu pengaruh faktor A terhadap respon yang diamati. Lalu untuk pengaruh utama faktor B sama, jadi H0-nya sama dengan beta 1 sama dengan eh, beta B, ini artinya beta B. Hmm. Lalu H1-nya minimal beta J tidak sama dengan beta J, di mana J-nya itu 1, 2 sampai B. Jadi minimal ada satu pengaruh signifikan faktor B terhadap respon yang diamati. Lalu ada pengaruh utama faktor AB atau pengaruh interaksi dari AB. Jadi H0-nya sama dengan alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sampai dengan alfa beta AB. Ini tuh berarti tidak ada interaksi faktor A dan faktor B terhadap respon yang diamati. Lalu yang H1 minimal alfa beta IJ tidak sama dengan alfa beta IJ. Jadi ada interaksi, minimal ada interaksi faktor A dan faktor B terhadap respon yang diamati. Lalu untuk kriteria penolakan yaitu tolak H0 jika F itunya tuh lebih besar daripada F tabel. Kalau F itunya kurang di F tabel itu gagal tolak H0 atau terima H0. Ini untuk perhitungan jumlah kuadratnya. Jadi untuk faktor koreksi itu FK sama dengan jumlah keseluruhan dikuadratkan terus dibagi eh, jumlah taraf dari A dan jumlah taraf dari B dan banyaknya ulangannya. Dibagi A dikali B oh jumlah jumlah keseluruhan dikuadratkan per A dikali B dikali R. Lalu ada jumlah kuadrat total atau JKT itu eh berarti sigma I sampai dengan 1A, sigma J sampai dengan 1 sampai B, dan sigma K sampai dengan 1 sampai R. JIJK dikuadratkan dikurangi FK. JIJK itu semua datanya dikuadratkan lalu dikurangin dengan FK-nya. Lalu untuk jumlah kuadrat faktor A-nya, jadi sigma I sama dengan 1 sampai A, Y I titik kuadrat dikurangi B dikali R dikurangi FK. Jadi nanti eh, faktor A itu kan pengaruh dari, oh ya, faktor A nanti jumlah seluruh data yang memuat faktor A-nya itu dikuadratin atau sama dengan BR. Atau mungkin bisa balik ke struktur datanya nggak sih? Ya, jadi nanti dari tabel bantuan buat mencari JKA-nya nanti Y1 titik-titik kuadrat ditambah Y2 titik-titik kuadrat ditambah Y3 titik-titik kuadrat dibagi jumlah taraf B-nya yaitu taraf B-nya nanti dikali jumlah pengulangannya lalu nanti dikurangin sama faktor koreksinya. Untuk jika B-nya sama nanti jadi jika B-nya nanti sama dijumlahkan yang Y titik 1 titik kuadrat ditambah Y titik 2 titik kuadrat ditambah Y titik 3 titik kuadrat lalu dibagi A dikali R dikurangi faktor koreksinya. Mungkin bisa next. Yang minggu. Dan untuk selanjutnya ada jumlah kuadrat subtotal. Jadi
sigma itu sigma I sama dengan 1 sampai A, lalu sigma K sama dengan 1 sampai R, Y titik EK kuadrat per B, ini harusnya per B, dikurangi FK. Eh, jadi nanti yang di bulan itu yang nanti yang ber, ah, atau mungkin balik lagi ke contoh datanya. Oke. Nanti yang di jumlah itu yang subtotal ini jadi Y1.1 kuadrat ditambah Y.1 2 kuadrat ditambah Y1.3 kuadrat dan seterusnya sampai Y3.3 kuadrat nanti dikurangi B-nya, setelah itu dikurangi FK-nya, faktor koreksi. Ya, untuk jumlah kuadrat perlakuan itu eh YIJ titik kuadrat dikurangi RB jumlah dari YIJ titik kuadrat dibagi R dikurangi FK-nya. Lalu untuk jumlah kuadrat eh, galat A nanti eh, jika ST-nya atau jumlah kuadrat subtotalnya dikurangi jumlah kuadrat dari A-nya. Lalu untuk jumlah kuadrat galat B atau CKGB itu jumlah kuadrat totalnya dikurangi jumlah kuadrat perlakuan nanti dikurangi dan juga dikurangi JKG galat A. Lalu untuk jumlah kuadrat faktor A dan B-nya itu sama dengan jumlah kuadrat perlakuannya dikurangi jumlah kuadrat A dikurangi jumlah kuadrat B. Nah, ini untuk tabel ANOVA-nya. Jadi sumber keragamannya ada faktor A, galat B, faktor B, interaksi A, B, galat B, dan totalnya. Nah, untuk faktor A dan galat B itu masuknya ke petak utama, lalu untuk faktor B, interaksi A, B, galat B, dan total itu masuk ke anak petaknya. Nah, untuk derajat bebasnya, untuk faktor A itu A dikurangi 1, lalu untuk derajat bebas galat A-nya itu A dikali R dikurangi 1. Lalu untuk faktor B-nya sama seperti derajat bebas A, ini tinggal B dikurangi 1. Lalu untuk derajat bebas interaksi AB itu derajat bebas A dikali derajat bebas B-nya. Lalu untuk derajat bebas galat B-nya itu A dikali R dikurangi 1 dikali B dikurangi 1. Lalu untuk totalnya itu A dikali B dikali R dikurang 1. Nah, untuk jumlah padat JK-nya masukin perhitungan JK yang tadi sudah di, di- kalau faktor A berarti JKA, kalau galat A berarti JKGA, dan seterusnya. Lalu untuk kuadrat tengah, seperti sebelumnya, jadi kita tinggal bagi jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Jadi ini kalau yang kuadrat tengah A itu berarti jumlah kuadrat A dibagi derajat bebas A. Lalu untuk kuadrat tengah galat A itu jumlah jumlah kuadrat galat A dibagi derajat bebas galat A-nya. Nah, untuk faktor B itu dibagi dengan derajat bebas B-nya. Lalu eh, yang kuadrat tengah AB itu dibagi derajat bebas AB-nya. Lalu KTG B atau kuadrat tengah galatnya itu jumlah kuadrat galat B dibagi derajat bebas galat B-nya. Dan untuk F hitungnya eh, kuadrat tengah A dibagi kuadrat tengah galat A. Lalu untuk yang faktor B, kuadrat tengah B dibagi kuadrat tengah galat B dan kuadrat tengah AB dibagi kuadrat tengah galat B. Nah, untuk F tabelnya derajat bebas galatnya itu yang A, terus nanti yang hmm, yang untuk yang galat B, dan yang interaksi AB itu derajat bebas galatnya yang B juga, sesuai sama F hitungnya. Eh, Untuk contoh soal akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ini ada contoh soal dari split plot pada RAL.
Nah, ini ada contoh soalnya, di mana di sini dia tuh pengaruh takaran pupuk kandang dan hasil benih per lubang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Jadi dalam suatu percobaan tanaman, seorang petani menggunakan dua faktor untuk melihat bagaimana kedua faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan serta hasil tanaman. Untuk faktor pertama petani itu menggunakan takaran pupuk kandang K1, K2, K3 yang diletakkan sebagai petak utama. Sedangkan untuk faktor kedua, jumlah benih per lubang, itu ada J1, J2, J3, itu dianggap sebagai anak petak ya. Nah, setiap perlakuan ini diulang sebanyak 3 kali. Dan unit percobaannya ini diasumsikan sebagai unit homogen. Nah, ini ada tabelnya. Ini ada si faktor utamanya nih, Kak, main, main plotnya. Ini ada K1, K2, K3, terus di sini ada plotnya ada J1, J2, J3. Nah, ini mereka diulang sebanyak 3 kali. Ini datanya, per ulangan, di sini ulangannya ada 3 kali. Nah, buat hipotesisnya, ini kita pengaruh utamanya dulu si pupuk kandangnya, di mana untuk K0 itu alfa 1 sama dengan alfa 2 sampai alfa A, di mana tidak ada pengaruh signifikan pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Sedangkan untuk H1-nya itu minimal ada 1 alfa I tidak sama dengan alfa I aksen, di mana I-nya itu 1 sampai dengan A-nya. Jadi minimal ada 1 pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Sedangkan untuk si anak petaknya ini atau si jumlah benihnya ini untuk H0 itu adalah B1 sama dengan B2 sampai dengan beta B, di mana tidak ada pengaruh signifikan jumlah benih terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Sedangkan untuk H1-nya ini adalah minimal ada 1 BJ tidak sama dengan BJ aksen, di mana J-nya ini adalah 1, 2 sampai dengan B, di mana minimal ada 1 pengaruh signifikan jumlah benih terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Nah, sedangkan untuk pengaruh utama faktor AB-nya, itu H0 itu adalah alfa beta 11 sampai dengan alfa beta 12 sampai dengan alfa beta AB, di mana tidak ada interaksi antar faktor A dan faktor B terhadap respon yang diamati. Sedangkan untuk H1-nya itu ada minimal alfa beta IJ tidak sama dengan alfa beta IJ aksen, di mana ada interaksi minimal ada interaksi faktor A dan faktor B terhadap respon yang diamati. Nah, ini untuk kriteria penolakannya, di mana tolakan nol jika F hitungnya ini lebih besar dari F tabel. Terus gagal tolakan nol jika F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel atau terimakan nol. Nah, mungkin bisa biar lebih gampangnya, biar nggak bolak-balik, kita pakai Excel aja. Nah, jadi ini data yang tadi kita dapetin dari soal, di mana di sini ada faktor utama A-nya itu ada K1, K2, K3, sama si faktor petaknya itu ada J1, J2, J3 diulang 3 kali gitu. Nah, ini adalah, terus ini total ya, masing-masing dari takaran pupuk A dengan takaran dan jenis benihnya. Terus ini adalah si tabel bantuannya. Dimana di sini itu adalah hasil dari ini, subtotal tiap pengulangan nih. Gabungan antara K1 D1 di pengulangan 1 gitu ya. Terus ini adalah jumlahnya. Dimana nantinya itu ini adalah YI, ini adalah YJ. Terus ini total keseluruhan. Ini dan ini yang 11779,969 ini adalah Y titik titik titik. Nah, tadi yang kita tahu itu faktor A-nya itu ada tiga taraf, faktor B-nya juga 3 taraf, dan diulang sebanyak 3 kali. Nah, untuk menghitung FK, ini kan rumusnya Y titik titik kuadrat dibagi A dikali B dikali R. Nah, ini kan Y titik-titiknya kan yang ini nih, yang 17779,7 itu dikuadratkan, terus dibagi si A dikali B dikali R. Nah, nanti didapat hasilnya itu adalah 117.307,3.
Nah, terus buat cari si mungkin kita cari si JKST-nya dulu, di mana JKST ini kan rumusnya Y I titik K kuadrat dibagi B dikurang FK. Nah, ini kita bisa balik sini. Nah, tadi kan YI titik K itu yang ini nih. Ini data subtotal perulangan yang 198,09 sampai dengan 193,33. Nah, itu kita bagi si B, nih si 3, terus dikurang si FK-nya. FK-nya nih yang 117. Nah, nanti kita dapat hasilnya itu ada 23,86187. Terus kita bisa cari juga JKP-nya, itu rumusnya ini. Nih. Y I J kuadrat dibagi R dikurang si FK-nya. Nah, YIJ kan yang ini nih, yang udah kita buat di tabel bantuan biar kita gampang hitungnya. Nah, ini YIJK ini kita kuadratkan, nih, sum square. Terus abis itu kita bagi dengan si R-nya 3. Terus abis itu kita kurangi dengan si faktor korelasinya yang 117. Nanti kita dapat hasilnya itu ada 45,679. Nah, terus kita kalau udah dapat ini, kita tuh bisa buat si tabel ANOVA-nya. Dimana tadi kan sumber keragamannya itu ada si faktor A, galat A, faktor B, interaksi AB, galat B sama totalnya. Dimana untuk derajat bebasnya, itu untuk ke faktor A itu kan adalah si A dikurang satu. Berarti taraf si A itu dikurang satu. Nih, yang 3 dikurang satu. Begitu juga si yang galat A. Di sini kan galat A itu adalah A dikali R min 1. Nah, ini kan A-nya 3, terus dikali R-nya 3 dikurang satu. Nah, buat faktor B-nya juga nih, kan B-nya dikurang satu. Berarti ini 3 dikurang satu. Buat yang interaksi AB, di sini kan itu A min 1 dikali B min 1. Ini 3 dikurang satu dikali 3 dikurang satu. Terus buat yang galat B-nya itu ada A dikali R min 1 dikurang B min 1. Ini si A-nya 3 dikurang dikali R-nya dikurang satu, terus habis itu dikali B-nya dikurang satu. Ini kan B-nya 3. 3 dikurang satu, 3 dikurang satu dikali sama si A-nya itu 3. Nah, buat totalnya itu si A dikali B dikali R, terus dikurang sama satu gitu ya. Nah, terus untuk faktor A-nya, JKTA, itu kan JKT-nya itu kan rumusnya ini, YIJK kuadrat min FK. Bukan. JKA itu jumlah kuadrat faktor A. Ini, jumlah kuadrat faktor A tuh yang ini. Yang YI titik kuadrat dibagi BR dikurang FK. Yang mana tuh? Yang ini, nih rumusnya. Jumlah kuadrat faktor A. Nih, YI titik-titik kuadrat dibagi B kali R min FK. Nah, terus kalau dari sininya itu yang ini nih datanya. YIK. Yang 592 ditambah eh, dikuadratin, terus nanti ditambah 6,602,78 kuadratin, ditambah 584 dikuadratin. Terus Pupuk nanti, kandangnya itu A ya? iya, pupuknya tuh A. Oke. Ya. Nah, terus itu tuh tadi kan dibagi sama si B kali R, ya kan? Ini kan B sama R-nya 3. Berarti dibagi si 3 kali 3 gitu. Terus habis itu dikurang sama si FK-nya. FK-nya ini yang ini kan, yang hijau. Terus nanti dapat JKA-nya itu adalah 18,676. Nah, terus untuk si JK Galat A-nya itu kan di sini rumusnya ini. JKST dikurang sama JKA. Kan tadi kita udah dapat JKST-nya duluan nih, karena kenapa kita hitung duluan? Karena nanti kita pakai di ANOVA-nya. Nah, itu kan tadi JKST dikurang si JKA-nya.
Nah, ini kan JKST-nya 23, sekian dikurang sama yang tadi kita dapat ini, si JK-nya itu 18,676. Nah, nanti kita dapat hasil itu adalah 5,185. Nah, terus kita bisa hitung si JKB-nya nih. Di mana JKB-nya itu rumusnya ini ya titik I J titik kuadrat dibagi A kali R dikurang si FK-nya. Nah, kalau yang tadi ini si I-nya, nah ini adalah si J-nya nih yang 587,99, 602,29, 589,41. Nah, ini kita sum square atau kita kuadratkan. Terus abis itu kita bagi si A kali R. Ini harusnya A kali R bisa. Oh, salah. Si faktor B. Terus abis itu kita ulangi dikurang sama si FK-nya. Nah, terus buat yang interaksi AB, berarti JKAB-nya itu sekarang ini nih rumusnya si JKP dikurang JKA dikurang sama JKB. Ini JKAB. Hmm, ini tuh kemarin ngitungnya enggak, ini interaksi salah. Yang ini tuh berarti rumusnya yang jumlah kuadrat AB. Jumlah kuadrat AB itu ini JKP dikurang JKA dikurang JKB. Nah, ini kan sebenarnya JKP itu kita bisa pakai dari sini ya. Ini karena dihitung ulang, sebenarnya ini tinggal dikurang si JKP ini dikurang JKA sama nanti ini tuh adalah rumus si JKP. Sebenarnya ini sama aja. Jadi ntar tinggal dikurang si JKA sama si JKB-nya. Terus buat yang galatnya, JKGB-nya itu dia kan rumusnya ini. JKT dikurang JKP dikurang JK galat A. Nah, ini JKP-nya ini, terus yang 45,679 itu dikurang JKA-nya. Ini harusnya ya. Atau ini rumusnya JKG harusnya ya. Terus dikurang si JKB-nya. Ini. Ini kan JKAB. JKB. JKB ini. JKT dikurang JKP. JKP. Ini harusnya A. Dikurang JKA. JK, dikurang JKP. Terus dikurang JKGA. Nah, kita dapat ini 10,779 buat si galat B-nya. Dan untuk buat totalnya, itu kan rumusnya jumlah kuadrat total. Nah, ini kalau di sini dia data ini semua itu dikurang FK atau sebenarnya bisa juga pakai yang ini, yang YIK kuadrat itu dibagi B dikurang si FK-nya. Nah, nanti kan habis itu kita ngitung si KTG-nya. KTG-nya itu kan si JKA dikurang DBA gitu. Terus nanti kita dapat 9,338. Nah, KTGA-nya itu tinggal dibagi si JKTA, JKT, JKGA sama si DBA-nya, DBGA-nya. Terus buat KTG faktor B-nya itu tinggal si KT faktor B-nya itu dibagi sama DBB-nya.
Terus buat yang KTG interaksi AB-nya itu jadi JKT AB-nya dibagi sama DB AB-nya, interaksi AB-nya. Terus begitu juga buat si KTG galat B-nya itu dibagi si JK galat B dibagi sama derajat bebas galat B. Oh enggak deh, ini enggak gitu. Sampai sini aja gitu. Enggak, ini enggak gitu. Nah, terus kalau buat yang KTG totalnya itu tinggal si JK totalnya ini dibagi sama DB totalnya. Nah, buat F hitung, berarti kan dia si kate galat faktor A sama kate galat kate kuadrat tengah faktor A sama kuadrat tengah galat faktor A sama kuadrat tengah galat A. Ini buat yang si F hitung main petaknya. Sedangkan kalau subpetaknya ini nih buat subpetaknya itu dia tinggal ngebagi si nih KTG faktor B sama KTG galat B. Terus ini buat yang interaksinya berarti si KTG interaksi AB dibagi sama si KTG galat B-nya. Terus buat F tabel kan tadi si alfa, terus ini ada derajat bebas si faktor A sama derajat bebas faktor si derajat bebas si galat A. Ini kita bisa pakai f.inf.rt, terus ini ditulis, diketik taraf signifikannya berapa, kan 0,05, terus ini derajat bebas si faktor A sama ini derajat bebas galatanya. Terus kita dapat F tabelnya itu 5,143. Nah, terus buat yang F tabel subplotnya, subpetaknya itu dia sama pakai f.inr, inf.rt. Terus ini ada taraf signifikannya. Terus ini si faktor B-nya, derajat bebas faktor B sama derajat galat faktor B-nya. Nanti kita dapat 3,885. Terus buat yang ini interaksinya itu sama, masih sama rumusnya, taraf signifikannya masih sama. Nah, dia di sini derajat bebasnya si interaksi AB. Terus derajat galatnya itu punya derajat galat B-nya. Nah, karena di sini F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka kita tolak H0 buat yang si faktor utamanya nih, main petaknya. Sedangkan buat yang faktor B-nya atau subpetaknya itu juga ternyata F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka kita juga tolak H0. Terus sama juga buat si interaksi AB-nya, karena kan dia lebih besar nih 3,6 lebih besar dari 3,2. Maka kesimpulannya juga keputusannya juga tolak H0. Nah, terus bisa kita simpulin ini tadi perhitungannya sama aja hasilnya sebenarnya. Nah, ini buat kesimpulannya. Nah, tadi di pengaruh petak utama di faktor A-nya itu kan F hitungnya itu 10,8 dan F tabelnya itu dari taraf signifikasi 0,05 dengan derajat bebas A-nya itu 2 dan derajat galatnya A-nya itu 6, itu kan didapat 5,413 buat F tabelnya. Maka kan keputusannya tadi tolak H0 karena di mana karena F hitungnya ini lebih besar dari F tabel. Maka pada tingkat kepercayaan 95% faktor A yaitu tekanan pupuk kandang itu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Nah, untuk pengaruh anak petak ini, suplotnya, itu kan tadi F hitungnya itu didapat 7,67, F tabelnya itu dari ini, dari signifikasi 0,05, derajat bebas B-nya itu 2, terus derajat galatnya 12, kan tadi dapat 3,885. Kan keputusannya juga tadi tolak 0 karena si F hitungnya lebih besar dari F tabel. Maka pada tingkat kepercayaan 95% faktor B, yaitu benih, itu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Sedangkan untuk faktor interaksinya, nih antara A sama si B itu, tadi kita dapat F hitungnya itu kan 3,677 dan F tabel dari taraf 0,05 pada derajat galat si AB-nya itu 4 dan derajat galat B-nya itu 12, kita dapat 3,259. Maka keputusannya tolak ke 0 karena si F hitungnya ini kan lebih besar dari si F tabel. Maka pada tingkat kepercayaan 95%
Itu interaksi antara faktor A, yaitu takaran pupuk kandang, dengan faktor B, yaitu benih, itu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Nah, karena mereka ini tolak H0 semua gitu, maka dilanjutkan dengan uji lanjut. Nah, uji lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk uji lanjut itu kita memerlukan juga ada galat bakunya. Nah, di sini ada beberapa jenis perbandingan yang dapat dihitung. Yang pertama itu ada perbedaan dari dua rataan petak utama dengan rata-rata dari seluruh perlakuan anak petak. Yaitu contohnya itu A1 dengan A2, A1 min A2 dengan galat bakunya, rumusnya itu akar dari 2 KTGA dibagi R kali B. Terus selanjutnya itu ada perbandingan dua rataan anak petak dengan rata-rata dari seluruh perlakuan petak utama. Yaitu contohnya itu mencari B1 min B2, maka galat bakunya itu adalah akar dari 2 KTGB per dibagi R kali A. Lalu untuk perbandingan ketiga itu ada dua rataan anak petak pada perlakuan petak utama yang sama. Contohnya itu A1 B1 dikurang A1 B2, maka galat bakunya itu dicari dengan akar dari 2 KTGB dibagi R. Lalu, perbandingan yang keempat itu adalah dua nilai rata-rata petak utama pada perlakuan anak petak yang sama atau berbeda. Contohnya, A1 B1 dikurang A2 B2, yaitu dengan anak petak yang sama-sama B1, dan A1 B1 dikurang A2 B2 dengan anak petak yang berbeda, yaitu B1 dan B2. Maka rumus galat bakunya itu adalah akar dari 2 dikali B min 1 dikali KTGB ditambah KTGA dibagi R kali B. Selanjutnya, selanjutnya, nah berdasarkan simpangan baku yang sebelumnya yang mencari itu, untuk membandingkan dua nilai rata-rata petak utama pada perlakuan anak petak yang sama atau berbeda, itu digunakan dua jenis KTG, yaitu ada KTGA dan KTGB-nya. Maka, rasio selisih perlakuan terhadap galat baku itu tidak mengikuti sebaran T student. Maka diperlukan menghitung kembali T gabungan atau T terboboti. Nah, jika TA dan TB itu adalah nilai T yang diperoleh dari T student dengan taraf nyata tertentu dengan DBGA dan DBGB, maka nilai T terboboti atau T gabungan adalah T aksen sama dengan B-1 dikali KTGB dikali TB ditambah KTGA dikali TA. Dibagi B-1 dikali KTGB ditambah KTGA. Selanjutnya, nah ini tadi berdasarkan analisis ragam pada consol yang sudah kita lakukan, itu terdapat pengaruh antar interaksi antar pupuk kandang dan benih yang signifikan, sehingga dapat kita lanjutkan dengan pemeriksaan sederhana interaksi pupuk kandang dan benih dengan mengabaikan pengaruh utamanya. Meskipun pengaruh utama itu signifikan. Nah, di Oke, sini, boleh stop dulu di sini. iya Ibu. Baik, Nadia, sebelum dilanjutkan, saya ingin tanya ke beberapa teman-teman seperti Triani, kemudian ada Adita, kemudian ada eh, Lupa. Anissa Fitri, sama Farika. Farika dari tadi juga nggak open kamera. Terus ada yang open kamera tapi orangnya nggak ada. Jadi cuman dia open saja kameranya. Salah satunya tadi itu yang hilang-hilangan tadi ada Adita, tadi ada Anissa, ada Triani. Oke, halo Triani. Jadi Ibu, Oh, Farika izin ke toilet. Oke. Nah, Triani saya mau tanya sama Triani sama Adita. Eh, yaitu kapan sih? Bukan. Mana yang lebih dipentingkan di dalam rancangan split plot atau petak terbagi ini? Apakah petak utama ataukah anak petak atau subplot? Silakan jawab, Adita.
Anak petak ya, Bu. Kenapa? Kenapa? Terus kapan kapan sih kita itu beneran butuh pakai yang namanya split plot itu kapan? Kan dia kan seperti nggak ada bedanya ya dengan faktorial dua faktor ya. Faktorial biasa dalam RAL gitu. Dia nggak ada beda ya, nyaris nggak ada beda sebetulnya. Modelnya pun eh, mirip gitu ya. Mirip nggak sih? Coba modelnya di mana tadi? Bedanya bedanya antara faktorial RAL dengan si split plot slide keberapa tadi ya? Lewat lewat lewat. No 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 setelah setelah 8. Nah, 12 kayaknya. Ah, apa ya bedanya? Di di RAL RAL faktorial RAL ada mu, ada alfa i, ada beta j, ada. Ada alfa beta ij, ada epsilon ijk, ada delta enggak? Kalau delta nggak ada. Enggak ada, ya. Cuma itu kan bedanya, betul? Kalau di 2 pangkat 2 ada nggak delta? Di 2 pangkat 2 ada apa saja? Faktor utama A, faktor utama B, ada interaksi. Ya, cuma bedanya dia harga mati level faktornya hanya boleh 2. Betul? Kalau 2 pangkat 3 faktornya ada 3, berarti nanti ada alfa, ada beta, ada delta gitu ya. Ada alfa beta, ada alfa delta, ada beta delta gitu ya. Jadi dia makin banyak ya, makin bengkak begitu ukurannya, modelnya makin panjang. Ada alfa beta delta gitu. Kalau misalnya 3 faktornya, itu kelihatan banget ya faktornya 3. Hanya saja level faktornya 2. Nah, kalau ini kan paling dekat dengan faktorial ya. Faktorial biasa dalam RAL. Atau seolah-olah faktorial dalam rak ya, di mana deltanya kelompok. Benar nggak? Mirip nggak begitu modelnya? Cuma kalau di sini deltanya bukan kelompok, tapi pengaruh dari petak utama. Dah? Nah, kapan sih kita butuh banget ini? Split plot ini kapan-kapan? Tadi kalau kalian nyimak tadi yang pertama kali dibahas itu oleh si siapa tadi yang presentasi pertama kali tadi? Nah, siapa ya? Najwa bukan ya? Iya, Ibu Najma. Najma. Nah, itu dia tadi sudah nyebut tadi. Kapan sih kita tuh butuh banget split plot? Rancangan split plot. Kapan coba? Kalau apa? Oh, Kalau ada Septiani, tingkatan kepentingan gitu ya. siapa yang jawab? Tingkatan kepentingan dari faktor-faktor yang ada di Siapa percobaannya. yang jawab? Saya Ibu Adita. Oke. Kalau apa, Dita? Ini Ibu yang adanya tingkatan kepentingan dari faktor-faktor di percobaannya. Ada tingkatan kepentingan mana yang lebih dipentingkan? Yang lebih dipentingkan itu tadi anak petaknya. Iya, anak petak. Jadi kalau ditanya, kenapa nggak pakai rancangan faktorial dalam RAL atau rancangan faktorial dalam RAL aja? Kenapa harus pakai split plot? Kalau di rancangan faktorial, pengaruh dari faktor A sama faktor B itu setara. Oke? Jadi kita mengasumsikan bahwa pengaruh dari faktor A, dari main effect ya, dari pengaruh utamanya A dan B itu setara.
Tapi kalau misalnya kita ada asumsi kayaknya antara faktor A sama faktor B, yang satu ini kayaknya lebih mempengaruhi daripada yang satu. Jadi misalnya ada faktor satu, ada faktor dua, ada faktor A, ada faktor B. Kayaknya salah satu faktor di antara A dan B ini itu yang paling besar pengaruhnya terhadap si respon. Maka yang paling besar pengaruhnya justru kita taruh sebagai anak petak. Karena kita punya dua buah pengaruh yang kita punya asumsinya kayaknya dia nggak setara. Pengaruh yang satu kayaknya lebih besar daripada pengaruh dari faktor yang lainnya. Itu makanya digunakan split plot. Sampai situ ada yang mau ditanyakan. Terus kalau misalnya pengacakan, yang dipilih dulu, yang diacak dulu siapa? Petak utama atau anak petak? Fitriani, petak utama atau anak petak dulu yang diacak? Petak utama ya, Bu? Petak utama. Setelah petak utama, di dalam petak utama diacak lagi untuk anak petak. Hmm, Iya, Bu. Oke, sampai sana ada yang mau ditanyakan? Ini prinsip-prinsip kerja ya. Jadi jangan sampai nanti kalau misalnya saya kasih soal, Anda nggak bisa jawab atau Anda salah memilih rancangan. Rancop itu seringkali menurunkan ngejeblokin nilai mahasiswa ujian karena soalnya paling maksimal dua. Kalau salah satu aja salah, ya kan berarti kan nilainya udah hilang 50%. Oke, makanya saya bolak-balik menjelasin konsepnya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal ceritanya, terus baru ada data, terus saya nggak kasih tahu itu rancangannya apa, Anda bisa pakai argumen. Jawabnya itu berarti Anda tahu, oh iya ini pakainya misalnya dua, dua pangkat dua kah, atau dua pangkat tiga kah, atau tiga pangkat dua kah, atau misalnya faktorial dalam RAL kah, atau faktorial dalam RAK kah, atau misalnya split plot kah, atau misalnya strip plot kah. Nah, itu Anda tahu ya bedanya di mana. Kalau ngitung doang kan bisa ya, insya Allah ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini Saya mengenai izin nanya, konsep-konsepnya? Silakan Abdullah. kalau misalnya di konteks soal gitu, buat tingkatan kepentingannya itu bakal dikasih tahu ya, Bu? Iya, misalnya biasanya kan dikasih clue lah ya, dikasih misalnya ada ini, tetapi memiliki asumsi bahwa misalnya varietas ini memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap misalnya rata-rata hasil gabah misalnya dibandingkan lokasi atau lahannya. Itu clear kan? Iya, Bu. Berarti apa itu? Dia anak petak. No, maksudnya itu split plot atau faktorial biasa. Oh, split plot. Iya. Tapi kalau misalnya gini, nanti ada rancangan. Rancangannya itu data ya, data yang sudah bentuk tabel. Dilihat di situ. Oh, faktor A, faktor B. Faktor A levelnya 2. Faktor B levelnya 2. Oh ya, sudah. Kira-kira kalian pakai apa rancangannya? Silakan Dua, dijawab. Kenapa, Dita? dua pangkat dua. Iya, boleh 2/2. Tapi misalnya ada yang faktor A sama faktor B. Faktor A-nya, misalnya level faktornya ada 3. Faktor B-nya, level faktornya ada 3. Kira-kira Anda pakai apa rancangannya? 2/3 ya, Bu. 2/3 boleh? Yakin 2/3? Nggak Pakai kebalik. RAL sih, Bu. Pakai faktorial dalam RAL, boleh. Kalau mau pangkat-pangkatan berarti bukan 2/3 Septiani, tapi 3/2. 3/2. Faktornya ada 2, level faktornya ada 3. Nah, terus misalnya saya pakai ada faktor A, ada faktor B. Faktor A levelnya 2, faktor B levelnya 3. Saya pakai apa rancangannya?
Faktor A levelnya 2, faktor B levelnya 3. Saya pakai apa rancangannya? Abdullah. Saya kurang tahu, Bu. Loh, logika biasa aja kira-kira pakai apa tuh? Level faktornya beda-beda. Berarti pakai apa? Yang lebih luas saja yang paling umum. Apa berarti? Apa Adita? RAL, Bu. Apa RAL apa maksudnya? Oh, Faktorial RAL. rancang. Iya, faktorial RAL maksudnya. Faktorial RAL. Iya. Tapi kalau misalnya dibilang level A, faktor A levelnya 2, faktor B levelnya 3, kan udah jelas tuh level faktornya beda-beda. Ya udah lah ya, itu faktorial biasa. Kan yang bentuk-bentuk khusus kan cuma 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 3 pangkat 2, gitu kan? Nah, itu kan kalau level faktornya sama-sama semua. Kalau level faktornya nggak sama, ya berarti faktorial biasa. Bisa dalam RAL, bisa dalam RAK. Kalau dalam RAK kayak gimana faktorial dalam RAK? Misalnya faktor A-nya levelnya 2, faktor B level faktornya 3. Tapi nanti dibilang lahannya miring. Pakai apa? Lahannya miring. Pakai apa berarti? Faktorial rak, Bu. Faktorial RAK. Betul, Abdullah. Kan miring lahannya. Asumsinya berarti lokasinya Tidak nggak homogen. homogen. Kandangnya terpisah-pisah tapi misalnya berarti pakai rak juga kan gitu. Karena kan lokasi kandang kalau berjauh-jauhan asumsinya tidak homogen ya. Mungkin yang satu agak lembab, yang satu agak kering kan gitu. Sudah kebayang? Oke ya, lanjut. Tolong disimak baik-baik ya. Yang rugi Anda, soalnya kita minggu depan udah UAS. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, Ibu, terima kasih. Silakan Nadia. Iya, Ibu. Oh, bentar, ada ketinggalan satu lagi. Lanjut Nadia, tadi contoh soalnya tadi. Coba dibuka. Kapan Untuk kita pakai uji lanjut? Kalau apa? Kalau siapa yang tolak H0, mana yang lebih penting? Apakah petak utamanya, atau pengaruh utamanya, atau interaksinya? Maka kita butuh uji lanjut. Tadi udah dibahas loh oleh Nadia. Kapan? Tadi Nadia menyampaikannya karena semua tolak H0, Ibu. Oh, tadi dia ngomong. Saya aja nyimak. Ya, Nat, kamu udah ngomong ya, Nat? Sudah, Ibu. Saya bantu, Sudah. Ibu. Nadia udah nyimak, sudah ngomong tadi, Ibu udah nyimak. Karena katanya ini, maka kita pakai uji lanjut, dia bilang tadi. Karena apa, Nat? Coba diulang, Nat. Kayaknya ada yang nggak fokus nih. Karena interaksinya itu tolak H0. Iya. Terus Nadia tadi bilang apa? Walaupun si faktor-faktor utamanya itu signifikan, itu tidak berpengaruh. Kelebihan. Jadi kalaupun faktor-faktor utamanya juga tidak tolak H0, tapi karena interaksinya tolak H0, maka kita lakukan uji Lanjut. lanjut. Oke, Septiani. Baik, Ibu. Oke. Tadi dia ngomong udah. Oke, lanjut ya Nat. Sekaligus saya izin ke toilet sebentar ya, gantian ya. Tadi Baik, Farika sudah gantian saya. Ibu izin lanjut ya, Ibu. Oke, jadi di sini lanjutin yang tadi, itu bahwa berdasarkan analisis ragam yang sebelumnya udah kita lakukan, pengaruh interaksi kandang dan benih itu berpengaruh signifikan sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan sederhana antara interaksi pupuk kandang dan benih mengabaikan pengaruh utamanya meskipun pengaruh utama signifikan. Nah, tadi karena ini untuk membedakan taraf petak utama faktor A, itu kan tadi rumusnya itu membutuhkan TB dan TA. Makanya di sini kita cari dulu si TA-nya dengan tarafnya itu, tadi kan taraf signifikannya 0,05, maka dibagi 2 jadi 0,025 dengan DB-nya DBGA.
6 yang hasilnya 2,447. Lalu TB-nya itu sama T 0,0,25 dengan DBGB 12 hasilnya 2,179 dengan B sama dengan 3. Nah, ini akan lebih jelas. Coba kita pakai Excel aja. Nah, di sini. Lalu karena kita udah dapat TA, TB-nya dengan B-nya itu kan tadi ada di atas 3. Terus kita cari T aksennya atau T terboboti. Dengan rumusnya itu B-1, B-1 dikali KTGB, KTGB dikali TB ditambah KTGA dikali TA lalu dibagi dengan B-1 dikali KTGB ditambah KTGA. Nah, didapatkan hasilnya itu 2,265896. Lalu dicari juga SY-nya dengan rumus akar dari 2 kali B-1 dikali KTGB ditambah KTGA dibagi R dikali B. Maaf, motong. Share screen-nya belum berubah. Oh iya, maaf. Salah share screen. Nah, sudah berubah? Udah. Oke. Maaf. Saya ulang. Untuk T aksen atau T terbobotinya itu pakai rumus yang B-1 dikali KTGB dikali TB ditambah KTGA dikali TA ditambah udah tadi dibagi B-1 dikali KTGB ditambah KTGA hasilnya itu 2,265896. Dengan SY-nya itu pakai rumus 2 akar dari 2 kali B-1 dikali KTGB ditambah KTGA dibagi R kali B. Nah, hasilnya itu 0,76894. Nah, nilai LSD itu kan hasil perkalian dari T aksen dikali SY. Hasilnya itu 1,742338. Nah, di sini untuk pertama itu kita cari perlakuan K1, K2, K3 terhadap J1 atau K1 J1, K2 J1, dan K3 J1. Nah, di sini kita cari rata-ratanya, lalu kita urutkan dari yang paling kecil. Nah, ini tuh ada yang ini dari 65,11, 653867, dan 65,5 itu kan urutannya sama ya, K1, K2, lalu K3. Maka diurutkan di sini K1, K2, K3, K1, K2, K3 dengan nilai rata-ratanya 65,11, 65,39, dan 65,5. Lalu ini kita selisihkan masing-masing. K1 dikurang K1, K2 dikurang K1, K3 dikurang K1, lalu yang ini K2 dikurang K2, K3 dikurang K2, dan K3 dikurang K3. Nah, dari sini kita lihat nilai yang di sini. Nilai ini kan nilainya itu kurang dari LSD-nya semua. Maka kalau ini kurang dari LSD, kita kasih label A. Ini juga kurang, maka dikasih label A juga. Dan yang sebelah sini juga kurang dari LSD, maka dikasih label A. Lalu selanjutnya itu perlakuan K1, K2, K3 terhadap J2. Jadi K1 J2, K2 J2, dan K3 J2. Kita lihat di sini. Ini ada 66,36, 68,6233, dan 657767. Kan K3 J2. Nah, kita urutkan dari yang paling kecil itu ada K3, K1, K2 dengan nilai rata-rata 65,78, 66,36, dan 68,62. Lalu sama seperti sebelumnya ini diselisihkan semua. Lalu dilihat hasilnya. Nah, ini karena 0,00 itu kurang dari LSD-nya 1,74 itu dilabelin dengan A. Terus yang ini juga 0,59 itu kurang dari LSD maka labelnya A. Dan yang 2,285 dan 2,26 ini lebih besar dibanding LSD, maka dilabeli dengan B. Lalu yang C sama, tapi ini terhadap J3.
Jadi K1 J3, K2 J3, dan K3 J3. Di sini rata-ratanya itu 65,9967, 66,91, dan 63,5567. Nah, di sini kita urutkan dari yang paling kecil, itu ada K3, K1, K2, dengan K3 sama dengan 63,56, K1 sama dengan 66, K2 sama dengan 66,92. Sama diselisihkan juga, lalu dicek di sininya. 0,00 kurang dari LSD, maka labelnya A, lalu 2,44 kurang dari LSD, labelnya B. Terus yang ini, karena ada salah satunya yang lebih besar dibanding LSD ini, juga kita labeli dengan B. Selanjutnya, untuk membedakan taraf faktor anak petak atau faktor B. Nah, rumusnya itu mencari T akse. Enggak, ini enggak dipakai. Kita cuman butuhin, kita pakai TB dikali SY. Karena ini taraf faktor anak B. Jadi di SY-nya itu kan cuman pakai si TB doang. Itu SY-nya, ini bukan ini rumusnya, lupa, maaf. Rumusnya itu 2 akar dari 2 kali KTGB per R. Rumus yang SY-nya. Jadi cuma pakai TB doang. Jadi LSD-nya itu TB dikali SYB. Itu hasilnya 1,68605. Lalu perlakuannya, kalau tadi yang taraf utamanya itu yang gerak itu K1, K2, K3, maka untuk yang anak petak yang gerak itu yang J-nya, J1, J2, J3 terhadap K1. Maka di sini dilihat J1, J2, J3 terhadap K1. Nah, yang sebelah sini. Kita lihat di sini, diurutkan dari yang paling kecil ke paling besar. Dapatnya itu J1, J3, J2 dengan J1 sama 6511, J3 66, J2 66,36. Sama dicari selisihnya, lalu kita bandingkan dengan LSD-nya. Kalau dia kurang dari, ada yang kurang semua, maka dilabeli dengan A semua seperti itu. Lalu sama untuk yang B, J1, J2, J3 terhadap K2. Dilihat rata-ratanya di sini, lalu urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Dapat J1, J3, J2 dengan J1 sama dengan 65,39, J3 itu 66,92, J2 sama dengan 68,62. Kita cari selisihnya dan kita perhatikan. Di sini karena 0 itu kurang dari LSD maka A, 1,53 itu kurang dari LSD sama dengan, maka dilabeli dengan A, dan 3,24 dan 1,71 ini lebih besar dibanding LSD-nya, maka dilabeli dengan B. Lalu yang C, perlakuan J1, J2, J3 terhadap K3. Kita cari lagi rata-ratanya itu ada 65,5, 65,77, dan 63,55. Ini diurutkan dari yang paling kecil. Dapatkan J3, J1, J2, jangan J3 sama dengan 63,56, J1 65,5, J2 65,78. Sama ini J3, J1, J2, J3, J1, J2, diselisih. Kita cari selisihnya, lalu sini 0,00 itu kurang dari LSD, maka A. Di sini ada 1,94 yang lebih besar dibanding LSD, maka dilabeli dengan B. Dan ini juga ada 2,22 yang lebih besar dibanding LSD, maka dilabeli dengan B. Nah, dari sini, ini tabelnya sama kayak tadi. Nah, ini rumus LSD-nya itu TB dikali SY-nya. Nah, jadi rumus SY-nya itu akar 2 KTGB per R. Nah, terus kita bisa buat tabel interaksi pupuk kandang dan benihnya itu jadinya ini benih di pupuk kandang K1, K2, K3. Nah, jadi misalnya kita lihat tadi terhadap K1, itu kan di sini untuk terhadap J1, itu kan K1 sama dengan A, K2 sama dengan A, K3 sama dengan A. Jadi untuk J1 kita bisa tulis ini A besar, A besar, A besar. Untuk K1 sama dengan A, K2 sama dengan A, K3 sama dengan A. Terus yang untuk terhadap J2, itu
K3A, K1A, K2-nya B. Nah, maka bisa ditulis jadinya K1-nya A, K2-nya B, K3-nya A. Begitu juga untuk yang J3, karena K3-nya itu A, K1-nya B, dan K2-nya B, maka bisa ditulis untuk J3 ke samping itu, ininya labelnya B, B, dan A. Lalu, untuk yang perlakuan membedakan taraf anak petak itu, misal perlakuan J1, J2, J3 terhadap K1, itu kan untuk J1 itu A, J3A, dan J2 itu juga A, itu ditulisnya di sini. K1 yang huruf kecil ini jadinya J1-nya A, J2-nya A, dan J3-nya A. Untuk yang terhadap K2 juga sama. Di sini di labelnya J1 itu A, J3A, J2A. Maka ditulis A, B, A. Terus yang ini yang terhadap K3, J3-nya A, J1B, J2B. Ditulislah J1-nya itu B, J2B, J3-nya B. Dengan perbandingan dua rataan pupuk S yang istilah rataan pupuk itu 0,7688 dengan BNT 0,5 atau T-nya tadi 1 BNT 5%, maka LSD-nya itu 1,742. Lalu untuk dua rataan benih, SC-nya atau galat bakunya 0,77, BNT nilai LSD 5%-nya itu 1,86. Nah, keterangannya jadi untuk yang huruf besar ini dibacanya arahnya horizontal itu membandingkan dua pupuk pada benih yang sama. Jadi misalnya untuk benih J1, pupuk K1, K2, K3 tuh nggak punya perbedaan yang signifikan. Sedangkan untuk benih J2, pupuk K1, K2, K3 itu punya perbedaan yang signifikan di K2. Terus untuk benih ketiga atau J3 mempunyai perbedaan yang signifikan di K1 dan K2. Lalu untuk huruf kecil itu dibacanya arahnya vertikal, itu membandingkan dua benih pada pupuk yang sama. Jadi untuk K1 itu tidak ada perbedaan signifikan dari tiga benihnya karena semuanya A kan. Lalu untuk yang pupuk K2 itu terdapat perbedaan signifikan pada benih J2 karena nilainya B, labelnya B. Lalu untuk K3 itu punya perbedaan signifikannya di J1 dan J2 karena dia B dan yang J3-nya itu A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, selanjutnya ini ada speed plot RKL. Sebenarnya nggak jauh beda sama yang eh, RAL kalau dari segi definisi, cuman bedanya dia unit percobaannya nih nggak homogen gitu. Kita langsung ke contoh aja buat mempersingkat waktu. Di sini misal ada faktor A-nya itu atau si pembukukannya itu ada 3. Nah, terus varietasnya itu atau subplotnya itu ada 2 nih, 2 taraf. Nah, kelompoknya ada 3 gitu ya. Nah, kalau di RKL kelompok ini, ulangan ini sebagai kelompoknya gitu. Boleh di next, Nat. Nah, untuk pengacakannya, ini kan karena dia nggak homogen, berarti kan dia ada 3 kelompok, dibuat masing-masing 3 gitu. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, juga tadi kan tarafnya ada 3 nih, ada A1, A2, A3. Terus nanti masing-masing kelompok gitu, masing-masing blok gitu, blok 1, blok 2, blok 3 itu, si taraf A-nya tuh diacak gitu, tiga-tiganya, di masing-masing bloknya aja gitu. Jadi nanti didapat kan tadi kayak RLL itu berarti si A-nya itu dikali R. Kalau di sini R itu kan sebagai kelompok ya, berarti 3 kali 3 dia akan ada 9 blok gitu ya. Boleh di next. Nah, sedangkan untuk pengacakan anak petaknya itu sama juga, masih sama kayak yang RAL tadi. Cuman karena dia kelompok, balik lagi, dia tuh diacaknya di masing-masing bloknya aja. Kayak misalnya ini di blok 1, berarti kan si A1, B1, 2 B1-nya tuh diacak di blok si A1-nya aja nih, A2, A1, A3, kayak gitu. Sama juga nanti di blok 2, nanti si B1, B2-nya tuh diacak nih di taraf A1, A2, A3 gitu, sampai juga ke si blok ke-3-nya, kayak gitu. Boleh di next. Nah, ini model linearnya. Bedanya apa di sini? Kalau di sini, bedanya di sini tuh dia ada roka, di mana di rokanya itu, dia itu merupakan pengaruh adiktif kelompok ke K. Jadi, dia model linear sebenarnya sama ada mu, ada alfa I, ada beta J, ada delta IK, ada alfa beta IJ, dan di sini tambah roka. Terus ditambah juga ini epsilon IJK atau si errornya gitu ya.
Nah, ini rokanya itu tadi ya, pengaruh aditif kelompok kekal. Boleh di next. Nah, untuk hipotesisnya juga nggak jauh beda. Di sini sama hipotesis nolnya, berarti kan alfa 1 sampai dengan alfa A, berarti dia ada pengaruh. Sedangkan buat hipotesis H1 buat faktor utama A-nya itu, berarti dia ada minimal satu gitu ya. Alfa I itu tidak sama dengan alfa I aksen gitu. Terus kalau faktor utama faktor B-nya, dia berarti kan H0-nya beta 1 sampai dengan beta B gitu. Berarti dia tidak ada pengaruh. Sedangkan kalau hanya H1 H1-nya itu minimal ada beta J tidak sama dengan beta J aksen. Berarti ada minimal ada satu pengaruh faktor B terhadap respon yang diamati. Next. Nah, sedangkan kalau faktor utama faktor AB-nya itu buat H0 itu berarti kan AB11 sama dengan AB12 sampai dengan si alfa beta AB, di mana dia tuh nggak ada interaksi antara faktor A dan faktor B terhadap respon yang diamati. Sedangkan untuk si H1-nya, berarti kan dia ada minimal ada salah satu interaksi antara faktor AB gitu ya terhadap respon yang diamati. Di sini minimal ada alfa beta IJ tidak sama dengan alfa beta IJ aksen. Nah, ini ada tambahannya nih, hipotesis pengaruh kelompok, di mana H0 itu ada rho 1, rho 2 sampai dengan rho R gitu ya, si R ini kelompok, di mana dia nih tidak ada pengaruh kelompok terhadap respon yang diamati. Sedangkan untuk H1-nya itu berarti minimal ada satu pengaruh kelompok terhadap respon yang diamati. Ini minimal rho R itu tidak sama dengan rho R aksen. Nah, kriteria penolakannya juga sama. Dia akan tolakan 0 kalau si F hitungnya lebih besar dari F tabel. Gagal tolakan 0 kalau si F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Ini buat penghitungan jumlah kuadrat tabel ANOVA. Ini kan FK-nya masih sama kayak tadi tuh, Y titik-titik kuadrat dibagi ABR. JKT-nya juga masih sama, YIJK kuadrat dikurang FK. Terus JKST-nya juga sama nih, Y titik K 2 kuadrat dibagi B dikurang FK. JK-nya juga YI titik-titik kuadrat dibagi faktor B dikali si kelompoknya dikurang FK. Terus JKB-nya ini ada Y titik J titik kuadrat dibagi faktor A dikali faktor R dikurang si FK-nya. Terus ini jumlah kuadrat kelompoknya berarti kan Y titik-titik K kuadrat dibagi oh iya ini bedanya ditambah di sini ada JK kuadrat kelompok. Di mana rumusnya itu ini Y titik-titik K kuadrat dibagi A kali B, si taraf A sama si taraf B terus dikurang sama si FK-nya. Sedangkan kalau JKP-nya, ini JKP-nya tuh dibagi si kelompoknya, banyak kelompoknya. Berarti rumusnya jadi YIJ kuadrat titik, salah, YIJ titik kuadrat itu dibagi si R atau jumlah kelompoknya itu dikurang sama si FK. Terus buat jumlah kuadrat galat A, itu rumusnya tinggal JKST dikurang JKK, JKK tuh yang kelompok tadi, terus dikurang si JK taraf A-nya. Sedangkan buat jumlah kuadrat B-nya, galat B-nya itu, ini JKB, ini yang atas sama yang bawah, ini yang bawah itu adalah sederhanaannya dari yang si rumus atasnya. Si JKB, JKGB, berarti kan JKT dikurang si JKST, dikurang JKB, dikurang JKAB. Sedangkan buat jumlah kuadrat AB-nya itu tinggal si JKP dikurang JKA dikurang sama JKB. Nah, ini tabel ANOVA-nya sama. Berarti kan ini derajat bebasnya bedanya kelompok. Di sini dia ada penambahan kelompok, di mana pokoknya ini sama kayak RAL, tapi ditambah ada kelompoknya nih. Dia buat DB bebasnya nih si taraf kelompoknya dikurang satu gitu. Terus nanti ini jumlah kuadrat kita masukin kayak yang kita dapat tadi, termaksud si JKK-nya ini yang kita tambahin. Nah, kuadrat tengahnya juga masih sama. Kan ini kita nambahin tuh yang di kelompok aja gitu, di kelompok bagian atas. Buat jumlah kuadrat tengah kelompok itu tinggal si JKK itu dibagi jumlah derajat bebas si kelompoknya. Nah, F hitungnya itu berarti kan si ini KTK kuadrat tengah kelompok tinggal dibagi sama kuadrat tengah galat A gitu ya. Terus udah nanti kita cari F tabelnya itu sama kayak tadi. Berarti taraf signifikansinya berapa, terus nanti dia DB-nya adalah si DB kelompok. Nah, terus DB galatnya adalah DB galatnya si A kayak gitu. Ke bawahnya masih sama kayak yang RL tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfan. Ya, selanjutnya itu ada contoh soal speedplot pada era KL.
Nah, ini ada soalnya, yaitu pengaruh kombinasi pemupukan NPK dan genotipe padi terhadap hasil padi per dalam kilogram per petak. Nah, pengaruh kombinasi pemupukan NPK itu faktor A terdiri dari 6 taraf yang ditempatkan sebagai petak utama atau main plotnya. Dan genotipe padi B atau faktor B ini terdiri dari 2 taraf yang ditempatkan sebagai anak petak. Itu ada IR64 sama S969. Nah, petak utama disusun dengan menggunakan rancangan dasar RAK. Percobaan diulang sebanyak 4 kali atau terdapat 4 kelompok, maka data hasil cobaan tersebut diberikan pada tabel berikut. Nah, tabel seperti ini. Jadi faktor A-nya itu ada 6, ada 6 taraf, itu ada kontrol PK, NNP, NK, dan NPK. Lalu untuk faktor B-nya tuh genotype tadi, atau faktor B ini ada 2 taraf, yaitu IR64 dan S99, dan dibagi dalam 4 kelompok. Nah, untuk perhitungannya, tuh, nah ini datanya lagi sama kayak yang tadi. Aduh, mana? Tadi, aduh, ini datanya. Sini ada pupuk A, taraf A yaitu si pupuk, dan faktor A yaitu si pupuk, dan faktor B si genotype-nya. Nah, jadi untuk pertama-tama itu kita biasa taruh A-nya itu sama dengan 6, karena ada taraf si faktor A itu ada 6, B-nya 2, karena taraf si faktor B itu ada 2, dan R-nya atau banyak kelompoknya itu sama dengan 4. Dan sini pakai tabel bantu, yaitu tabel pupuk X kelompok. Jadi untuk total per pupuk, di mana yang jalan itu si faktor B-nya. Jadi ini Y titik K, ya, I, ya, I titik K. Di sini diisi. Nah, ini itu buat mencari si tabel ANOVA pada petak utama. Nah, tapi sebelum itu kita juga bisa cari FK-nya dulu, yaitu sama seperti biasanya. Si Y titik 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 kuadrat dibagi A dibagi B dibagi R. Atau sama aja kayak dibagi A dikali B dikali R gitu. Hasilnya sekian. Lalu untuk cari JK kelompok. Pertama untuk mencari JK kelompok itu kan rumusnya dari DB dulu. Untuk DB pada petak utama, DB kelompok itu R-1. R-1 yaitu 4 dikurang 1 hasilnya 3. Untuk faktor A itu A-1 yaitu 6 dikurang 1 sama dengan 5. Lalu untuk galat B itu A-1 dikali R-1 atau 5 dikali 1. Enggak, 5 dikali 3 itu sama dengan 15. Lalu untuk mencari JK kelompok itu JK kelompok Y JK kelompok. Nah, Y titik titik K kuadrat per AB min FK. Nah, yang nah itu tuh yang sebelah sini. Total dari per kelompok dikuadratkan total sum square dari total per kelompok dibagi A kali B dikurang FK. Terus untuk faktor A itu rumusnya JKA itu I titik titik kuadrat per BR min FK. Y titik titik. I titik titik itu berarti yang sini. Yang cuman si I-nya saja. Enggak, sorry maaf. Yang cuman si I-nya doang atau faktor A-nya doang yang tetap. Terus untuk faktor B dan kelompoknya itu bergerak, berarti yang sebelah sini. Berarti sum square dari kuadrat lalu dijumlahkan dari yang sebelah sini. Terus dibagi B, dibagi R, lalu hasilnya dikurangkan oleh FK. Lalu untuk JK galat A, itu JKST. Nah, berarti kita cari JKST-nya dulu. JKST itu I titik
K kuadrat per B dikurang FKY. Jadi yang sebelah sini. Di mana yang bergerak itu hanya atau jumlah dari kedua faktor B-nya. Ini itu dibagi, karena yang nggak ada cuma B-nya doang, berarti dibagi B, dikurang sama FK. Ini JKST-nya. Lalu maka JK Galat sama dengan JKST dikurang JKK dikurang JKA. Hasilnya 267,73. Lalu sama untuk mencari KTG, KT-nya itu KTK itu JKK dibagi DBK. Terus KTA itu juga JKA dibagi DBA. Lalu yang KTGA itu JKGA dibagi DBGA. Lalu untuk cari F hitung untuk kelompok itu berarti KTK dibagi KTGA hasilnya 3,68. Lalu untuk F hitung untuk faktor A itu KTA dibagi KTGA hasilnya 18,77. Lalu untuk F tabel seperti biasa itu F yang P.RT dengan taraf signifikannya 0,05, lalu DB satunya itu DBK, DB kelompoknya, lalu DB 2-nya itu DB Galat A. Dapat 3,29. Lalu untuk F tabel faktor A itu sama, cuma bedanya di sini DB satunya itu adalah si DB faktor A-nya. DB 2-nya masih sama yaitu si DB Galat A dapat 2,9. Nah, ini dilihat di sini kan F hitungnya tuh lebih besar dibanding F tabel untuk kelompok dan untuk faktor A juga F hitungnya lebih besar dibanding F tabel, maka keputusannya sama-sama tolakan 0. Lanjutnya untuk faktor yang untuk di bagian anak petak atau subplot, DB faktor B itu kan B-1, berarti 2 dikurang 1, hasilnya 1. Interaksi AB itu DB-nya adalah A-1 dikali B-1. A-1 dikali B-1 atau 5 dikali 1 hasilnya sama dengan 5. Untuk Galat DB Galat B, DBGB itu A dikali R-1 ya B-1 dikali R-1. A dikali B-1 dikali R-1. Nah, hasilnya itu 6 dikali 1 dikali 3 atau sama dengan 18. Nah, DB total itu berarti semuanya A dikali B dikali R atau ABR dikurang 1. Hasilnya 47. Terus untuk JKB, rumus JKB itu Y titik J titik kuadrat dibagi AR min FK Y titik J. Nah, ini kita pakai tabel bantuan yang baru, yaitu tabel total perlakuan yang sebelah sini. Nah, itu untuk si berarti JKK faktor B itu tadi kan Y titik J titik kuadrat itu dia yang sebelah sini. Jadi cuman si genotip atau faktor B-nya doang yang tetap, sisanya bergerak. Itu ada di 953,8 sama 92,5. Itu dikuadratkan lalu dijumlahkan, dibagi A dan dibagi A dikali R, jadi dibagi A dibagi R, lalu dikurang FK, hasilnya itu 0,04. Ya. Terus interaksi AB itu JKP dikurang JKA dikurang JKB. Nah, berarti harus cari JKP-nya dulu. Nah, si JKP ini rumusnya adalah YIJ titik kuadrat per R min FK. YIJ min FK berarti di sebelah sini. Dimana yang bergerak hanya si kelompoknya doang. Berarti sum square dari yang sebelah sini dibagi R dikurang FK itu hasilnya 1753,422. Terus berarti kita karena dapat JKP-nya kita bisa hitung JKAB. JKAB-nya itu JKP dikurang JKA dikurang JKB. Nah, hasilnya itu 78,59. Lalu untuk mencari JKGB
itu pakai tadi JKT dikurang JKST dikurang JKB dikurang JKAB. Nah, JKT ini dikurang JKST dikurang JKB dan dikurang JKAB yang hasilnya 55,68. Lalu untuk mencari JKT itu seperti biasa nilai-nilai per kolom ini dikuadratkan lalu ditambahkan, lalu hasilnya dikurangin FK. Hasilnya 2273,94. Lalu untuk mencari KT-nya sama, yaitu untuk KTB berarti JKB dikurang DBB. Terus untuk KTAB berarti JKAB dikurang DBAB. Terus untuk KTGB berarti JKGB dibagi DBGB. Lalu hasilnya untuk mencari F hitung itu berarti untuk F hitung B itu KTB dibagi KTGB. Nah, hasilnya 0,01. Lalu untuk F hitung AB itu KTAB dibagi KTGB yang hasilnya 5,08. Lalu untuk F tabel itu masih sama dengan F.INV.RT, taraf signifikansinya tetap 0,05, kan tetap dengan DB satunya itu berarti DBB, terus untuk DB2-nya DBGB. Lalu untuk F tabel F tabel interaksi HB itu taraf signifikannya tetap sama 0,05, tapi DB satunya itu jadi si DB AB-nya dengan DB2-nya DBGB. Hasilnya 2,77. Nah, di sini kita lihat karena F hitung dari si faktor B ini kurang dari F tabelnya, maka dia terima H0. Lalu untuk interaksi AB, karena F hitung AB-nya itu lebih besar dibanding F tabel, maka dia tolak H0. Kesimpulannya, di sini sama aja sama perhitungan yang tadi. Ya, hasil ANOVA-nya dengan kakak atau koefisien keragaman dari A itu 10,64% itu bisa dicari dari akar KTGA dibagi rata-rata keseluruhan, IBAR-nya. Lalu koefisien keragaman dari B itu 4,43%. Dicarinya dari akar KTGB dibagi IBAR. Nah, jadi untuk kesimpulannya, untuk yang A atau pengaruh petak utama, kan tadi dapat F hitungnya itu kan 18,77 dengan F tabel 2,91, maka keputusannya tolak H0. Dikarenakan F hitung ini lebih besar dibandingkan F tabelnya. Maka pada tingkat kepercayaan 95%, faktor A yaitu pupuk berpengaruh signifikan terhadap hasil padi. Yang B, pengaruh anak petak. Tadi kan F hitungnya tuh 0,01 dengan F tabelnya 4,414. Maka keputusannya itu terima H0 atau gagal tolak H0 dikarenakan F hitung itu kurang dari F tabel. Maka pada tingkat kepercayaan 95%, faktor B yaitu genotype itu tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil padi. Yang C atau pengaruh interaksinya, F hitungnya tuh tadi kita dapat 5,08 dan F tabel sama dengan 2,773. Maka keputusannya tolak H0 karena F hitung itu lebih besar dibanding F tabel. Maka pada tingkat kepercayaan 95%, interaksi antara faktor A yaitu pupuk dan faktor B yaitu genotype berpengaruh signifikan terhadap hasil padi. Ini harusnya yang D, pengaruh kelompok. Tadi kita dapatkan F hitung kelompok itu 3,68 dengan F tabel untuk kelompok itu 3,287. Maka keputusannya itu tolak H0 karena F hitung yaitu 3,68 lebih besar dibanding F tabel yaitu 3,287. Maka pada tingkat kepercayaan 95%, kelompok berpengaruh signifikan terhadap hasil padi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ada uji lanjut LSD atau BNTG. Kalau misalnya faktor interaksi AB-nya tadi tolak 0, maka bisa lanjut ke uji lanjutnya. Nah, untuk galat bakunya bisa dilihat dari tabel berikut. Jadi kalau misalnya petak utamanya, dua rataan petak utama, misalkan A1 dikurangi A2 itu kayak galat baku ini. Sebenarnya ini sama seperti belasan di uji lanjut RAL tadi.
Jadi kalau misalnya anak petaknya itu berbeda tapi petak utamanya sama, itu pakainya garis bakunya petak utama pada pakuan anak petak yang sama atau berbeda itu pakai galat baku akar dari 2 kali B min 1 KT galat B ditambah KT galat A dibagi RB. Nah, karena ada 2 jenis galat yaitu kuadrat KT galat A dan KT galat B, jadi kita pakai T gabungan atau T terdukuti. Nah, untuk rumusnya itu T aksen sama dengan B dikurangi 1 dikali KT galat B dikali TB atau itu nilai tes student B dengan derajat bebas galat B-nya, terus ditambah KT galat A dikali TA-nya. TA itu nilai tes student dengan derajat bebas galat A-nya, lalu dibagi B dikurangi 1 dikali KT galat B ditambah KT galat A. Untuk selanjutnya itu ada perbandingan dua perbandingan atau mungkin pakai Excel aja. Aku mau ya. Nah, jadi yang pertama itu kita akan lebih lanjut membedakan antara faktor petak utama atau faktor A. Di sini jadi perlakuan atau petak utama terhadap anak petak yang sama. Jadi dicari nilai tes student dari A dan B-nya. Setelah itu dicari nilai T aksennya. Setelah itu menggunakan galat baku yang tadi yang kalau misalnya petak utama terhadap anak petak yang sama atau berbeda itu pakainya akar 2 dikali B min 1 KT galat B ditambah KT galat A dibagi R dikali B. Dan hasilnya itu sama dengan 2 dikali 2,288. Nah, untuk mencari LSD-nya, jadi tinggal T aksennya dikali dengan galat bakunya. Dan hasilnya itu sama dengan 4,867. Setelah itu bisa dilakukan nah, notasi atau label ya. Jadi untuk yang pertama kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar rata-ratanya. Dari A1, A1 itu maksudnya pupuk yang kontrol, terus A2 itu pupuk PK dan seterusnya yang sampai A6. Mulai dari yang kecil sampai yang terbesar. Lalu yang ke bawah juga yang terkecil dan yang terbesar juga. Nah, setelah itu kita kurangkan di A1 yang sebelah dan kiri ke atas yang A1 itu dikurangkan dengan A1 terus dan seterusnya sampai ke bawah dari ya sampai A6 dikurangi A1-nya. Nah, setelah itu kita bandingkan dengan nilai LSD-nya. Kalau misalnya kurang dari itu berarti A, kalau lebih dari itu berarti ganti tanda atau sama dengan B. Dan seterusnya untuk A2, A4, A3, A5, dan A6. Selanjutnya untuk perlakuan dari A1, A2, A3, A4, A5, A6 terhadap B2. Jadi sama kita tinggal urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, A1 sampai A6-nya. Lalu kita kurangi, jadi A1 dikurangi A1, A2 dikurangi A1, dan seterusnya sampai A4 dikurangi A1. Setelah itu kita bandingkan dengan nilai LSD tadi. Kalau misalnya nilai selisih dari datan itu kurang dari LSD-nya, kita bisa kasih label A. Cuman kalau misalnya nilai dari selisih dari rataannya itu lebih dari LSD-nya, kita bisa ganti tanda dengan label B-nya. Nah, selanjutnya ada uji lanjut untuk membedakan antara faktor anak petak atau faktor B. Jadi kita bisa langsung cari nilai tes student dari galat B-nya. Jadi nanti pakai derajat bebas yang B. Lalu kita pakai galat baku yang 2 KT ya, ya 2 dikali KT galat B dibagi eh, dibagi R-nya. Terus diakarkan hasilnya. Setelah itu untuk mencari LSD-nya kita tinggal dikalikan galat baku dikali nilai tes studinya dan hasilnya sama dengan 2,613.
Setelah itu kita eh bik- eh, bukan urutkan, tapi kita eh, s- misalkan rataan dari IR64 sama kontrol itu 30 dan eh, rataan dari kontrol dengan S969 itu 31,175 dan seterusnya sampai NPK. Setelah itu kita kurangkan. Jadi 30 uh, uh, absolut dimutlak-mutlak dari 30 dikurangi 31,175 itu 1,175. Nah, untuk yang selisihnya kita bandingkan juga dengan nilai LSD-nya. Jadi kalau misalnya nilainya kurang dari LSD-nya itu berarti tidak berbeda nyata. Tapi kalau misalnya lebih dari nilai LSD-nya itu berarti berbeda nyata. Nah, untuk yang berwarna biru itu untuk yang A dan yang warna pink itu untuk yang B. Jadi kalau misalnya PK itu kan berarti berbeda nyata antara IR64 sama 9, S969. Lalu yang untuk NK itu juga berbeda nyata antara IR64 dengan S969. Dan itu untuk hasilnya sama. Lalu nah, ini untuk mencari petak utamanya tadi. Belen- Dan ini juga tabelnya tadi sama. Nah, ini untuk ringkasan dari semua tabelnya. Jadi kita bisa bacanya itu dari huruf yang oh, kita masukkan di bukunya itu kontrol PKN, NK, NP, dan NPK, lalu genotipnya 1, 2, dan ada rataannya juga. Nah, itu yang huruf dalam kurung dibaca arah horizontal, itu berarti membandingkan antara dua genotip pada pupuk yang sama. Jadi, misalkan kontrol dengan genotip 1 dan genotip 2 itu tidak berbeda nyata karena sama-sama A sama A. Lalu untuk eh, pupuk PK dengan genotip 1 dan genotip 2 itu kan beda apa tanda ya. Jadi A sama B berarti itu tidak berbeda nyata. Lalu untuk huruf kecil tanpa kurung itu dibaca vertikal itu berarti membandingkan dua pupuk dengan genotip yang sama. Jadi misalkan kontrol dengan PK di genotip 1 itu kan bertanda sama ya A sama A itu berarti tidak berbeda nyata. Dan kalau misalnya kontrol dengan NP itu kan A sama B itu berarti berbeda nyata. Nah, untuk perbandingannya itu dua rataan hukum dan dua rataan G yang selanjutnya. Dan untuk galat bakunya itu 2,2881 dan 1,2436 dan untuk nilai DNT dengan alfa 5% itu 4,8667 dan 2,6128. Eh, Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami kembalikan ke Bu Vera. Oke, baik. Terima kasih banyak atas presentasinya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada nggak yang nggak paham? Boleh dilihat nggak model yang untuk raknya? Split plot raknya boleh tolong di-share lagi nggak ya? Biar kita lihat bedanya. Nah, nambah lagi ya satu suku ya. Row ya. Row K. Jadi ada alfa I, ada beta J, ada row K. Itu untuk kelompoknya. Berarti split plot ini bisa diaplikasikan untuk rancangan lingkungannya ada RAL dengan RAKL. Nah, untuk di modelnya RAKL, dia nambah satu suku di dalam model itu plusnya tipe ya kelebihan ya. Iya, Ibu. Mm-mm. Jadi ada roka ya. Kalau di RAL itu rokanya nggak ada ya. Betul? Oke. Terus sepertinya untuk perhitungan kita juga butuh K untuk tabel bantuan. Butuh?
Mana tabel bantuannya? Nah, ini tabel asal ya. Pupuk, kemudian mana? Pupuk genotipnya nggak kelihatan. Nah, ini. Ini data awal ya. Pupuk A, pupuk A ada berapa faktor tuh? 6. Genotip anak petak ya. Genotip anak petak bukan? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, mana tadi tabelnya, tabel datanya tadi? Nah, ini. Pembahasan satu coba lihat tuh. Genotipnya ada 2 level ya. Anak petaknya ada dua level faktor. Pupuknya, main plotnya. Terus tabel bantuannya. Ini tabel bantuan untuk si pupuk. Iya, yang main plot. Ya, untuk si pupuk main plot. Terus ada lagi kah tabel bantuannya? Ada, Ibu. Ini untuk yang Subplot yang genotype. untuk genotip. Untuk si anak petak ya. Iya, Ibu. Anak petak. Terus ada lagi kah tabel bantuan? Tidak ada, Ibu. 2 Nggak saja. ada. Untuk kelompoknya gimana ngitung kelompoknya? Gampang ya dari data awalnya dari yang ini juga sudah kelihatan ya. Kelompoknya 1, 2, 3, 4 berarti tinggal yang dijumlahkan ke bawah aja ya. 449, 482,6 ya dan seterusnya, betulkah? Iya, Ibu. Sedangkan yang untuk main plotnya ada kontrol itu berarti dijumlahkan ke kanan ya. Betul? Betul, Ibu. Oke, aman. Aman, 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 aman. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak kita kasih applause dong untuk kelompok Neisa, Najma, Nadia, betul ya? Betul, Betul, Ibu. Ibu. Oke, kita kasih applause dulu. Adakah yang ingin ditanyakan? Salwa, Andin, Fatimah, cukup jelaskah? Atau ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Abdullah, sama satu lagi laki-lakinya siapa sih? Saya lupa. Laki-lakinya selain Abdullah ada siapa? Kak Yudi. Yudi. Yudi ada nggak sih? Nggak ada ya? Tadi sih ada Ibu. Cuma kayaknya kendala jaringan. Hmm. Berapa kali saya pas lihat nggak ada Yudinya. Terus saya lihat nggak ada juga Yudinya. Hilang kemana Yudi? Oke, ada yang mau ditanyakan kah? Cukup? Saya mau Abdullah nanya, aman? Yes, Abdullah. pengacakan itu sebenarnya wajib nggak sih, Bu? Wajib. Itu salah satu prinsip di dalam rancangan percobaan. Harus diacak. Buat ngacaknya itu bebas ya, Bu? Benar-benar Buat semau acak, kita. buat acaknya kenapa? Bebas, Bu. Semau kita aja apa gimana? Enggak, kan setiap teknik perancangan percobaannya ada macam-macam cara cara ngacaknya. Jadi misalnya kayak kayak rancangan satu faktor dalam rak misalnya. Nah, berarti nanti pengacakannya ada di dalam kelompoknya. Ada ada tata caranya, Abdullah. Nggak bisa sembarangan. Kayak di split plot, misalnya kita punya lokasinya tadi 2 ya, contoh utama tadi betul ya, Nadia ya. Nah, berarti kan kita acak dulu nih, mana yang A, mana yang B gitu kan, itu diacak. Nah, nanti habis itu di dalam si lokasinya diacak lagi kan, varietasnya mana A dan B, mana yang A, mana yang B, kan gitu posisinya. Itu diacak lagi. Begitu, Abdullah. Nggak bisa sembarangan ngacaknya. Memang diacak tuh berarti bukan diacak berarti tinggal tunjuk, enggak.
Lokasinya ada dua petak, mana A, mana B. Jadi mana yang kena pupuk A, mana kena pupuk B, ya dikocok, diacak. Kocoknya kayak gimana ya? Pakai kocokan arisan kan juga bisa, karena cuma satu, cuma dua kan? Kocok yang mana nih? Tentukan dulu nih lokasi A. Oke, kocok. Oh, berarti keluar nih lokasi A. Misalnya, lokasi yang pertama nih, ini yang si A atau si B kita kocok. Keluar mana? Oh, keluarnya yang A. Oh, ya udah, berarti di situ lokasi A kan gitu. Berarti yang satunya lokasi B. Nanti di lokasi A dibagi dua lagi karena ada varietasnya ada dua. Kocok lagi. Yang sebelah mana yang untuk varietas A, yang sebelah mana varietas B, kan gitu. Nah, ini kalau pengacakan itu berarti kepakainya kalau kita ngelakuin percobaan ya, Bu. Kalau misalnya, Betul, betul. Kalau oh, di itu berarti. kalau untuk pengacakan itu dilakukan pada saat terjun ke lapangan real ya. Kalau yang di sini mah datanya sudah terima jadi dalam bentuk struktur data, bukan? Oh, iya, Ibu. Ya, paham. Ya, Bang, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kalian pada saat di soal ya nggak ngacak ya, karena sudah diacakin dan sudah keluar hasil. Kalau pengacakan itu dilakukan pada saat memang mau dimulai rancangan percobaannya. Kalau kalian kan sudah dapat datanya, tapi minimal tahu bagaimana proses pengacakannya. Karena salah satu prinsip kerja di dalam rancangan percobaan adalah harus ada pengacakan dan yang kedua harus ada ulangan. Ya kan? Ulangan. Gak mungkin ulangannya satu. Lah, kalau mati gimana cari gantinya? Kan gitu. Dan ulangan itu dia berfungsi untuk menurunkan bias. Bias dari penduga parameter kita. Oke, ada lagi? Cukup jelas? Ah, Ibu saya mau tanya, Bu. Boleh Adita? Kalau tadi kan ulangan itu kan wajib ya, Ibu. Tapi kalau saya lihat di data yang split plot RAKL itu kayak nggak ada ulangannya. Itu apakah Oh, kelompoknya itu termasuk ulangan atau gimana, Bu? enggak. Good question, Adita. Enggak. Jadi seolah-olah bukan berarti dia tidak punya ulangan. Di dalam kelompok itu kan datanya kan sudah tergabung ya, udah jumlah di dalamnya. Jadi pada hakikatnya di dalam kelompok itu sudah ada beberapa ulangan, sehingga data yang kalian punya itu sudah ada ulangan di dalam kelompoknya udah ada berapa kali. Jadi dalam kelompok itu misalkan mencit nih misalnya. Nah, mencitnya ada beberapa ekor di dalam situ sehingga datanya itu udah dijumlahin dapatnya segitu. Gitu loh Adita. Oh ya, Ibu. Terima kasih, Oke, Ibu. sama-sama. Ada lagi? Oke, aman ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, boleh dong tolong di-share tadi Excel-nya untuk bantu teman-teman yang ngitung. Kalian berkenan? Mau nggak? Mau nggak Excel-nya tadi? Atau nggak mau? Tawa? Jangan ngangguk-ngangguk aja. Inaya? Oh, iya. Oke, tolong dibantu dikirim ya Najma, Neisa, dan Oh, Ibu. Nadia. Oke, tolong dikirim ya di grup ya buat bantu-bantu temannya belajar biar jadi amal jariahnya kalian. Oke, karena sudah jam 10 saya mau ngajar lagi di kelas yang satunya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kelompoknya 3N. 3N kan ini? Triple N. Oke, Triple N. Iya kan namanya sama-sama N ya. Najma, Nadia, Neisa. Neisa, oke. Sampai ketemu di hari Rabu pagi ya, insya Allah di pertemuan terakhir. Daring, luring? Daring, Ibu. Oh, daring. Oke, baik. Sampai ketemu. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semua. Akhirul kalam. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Izin live ya.